Abang kan oh iya. Baik teman-teman sekalian, dari hasil sidang tadi ya, dari permohonan pemohon paslon nomor 1 Pak Martinus, itu pada intinya ada 5 isu permohonan, ya kan? Pertama terkait dengan penyalahgunaan wewenang petahana, kemudian yang kedua terkait pelanggaran pasangan calon nomor 2, ini tuduhan mereka ya, isunya ya. Kemudian yang ketiga itu terkait dengan mobilisasi massa, yang keempat terkait dengan pelanggaran politik uang. Jadi yang tadi muncul di dalam permohonan pemohon sudah jelas bahwa di awal pun, jadi untuk diketahui oleh teman-teman, Nabire ini terdiri dari 15 distrik, ya kan? Ada 317 TPS yang dipersoalkan oleh pihak pemohon itu hanya 9 TPS. Jadi dan lagi tadi muncul juga bahwa dalam ambang batas permohonan selisih suara pihak pemohon dengan pihak terkait itu 29.000. Jadi sudah melewati ambang batas permohonan. Jadi yang banyak yang tadi dipersoalkan oleh pemohon adalah terkait dengan sengketa proses. Sementara pada hasil itu kami memandang tidak memenuhi ambang batas itu ya. Bahkan tadi yang mulia Prof. Eni beliau mempertanyakan, ini bagaimana kok suara pihak terkait jadi pindah kepada pemohon? Dari mana saja? Tadi pemohon mendalilkan ada sistem pemilihan dengan noken di Teluk Kimi ya, di Samabusa ya, di Kampung Kimi di TPS Samabusa. Itu tadi saya bantah, saya udah pegal tadi ya, karena itu diulang-ulang seolah-olah Nabire ini dilakukan sistem noken. Tidak ada. Seluruh pemilihan di Kabupaten Nabire itu berjalan dengan TPS nasional, one man one vote. Jadi tidak benar itu dilaksanakan ada noken, tidak ada. Karena tadi muncul fakta di persidangan, yang mulia majelis hakim, Prof. Eni dan Prof. Arif melihat ada C hasil. Ada C hasil di TPS Samabusa. Itu yang di dalam C hasilnya itu saksi paslon nomor 1 pemohon dan nomor 2 menandatangani. Tidak ada itu persoalan. Jadi kita juga kalau mengada-ngada tidak boleh itu terjadi ya. Itu merusak pertatanan demokrasi di Indonesia kayak itu. Pak, tadi di sidang katanya ada dia melakukan apa Pak? Tadi berulang-ulang maksudnya bagaimana Pak? Mengatakan berulang-ulang pemohon tadi maksudnya? Tadi pemohon tadi bicara berulang-ulang itu tidak benar ya. Karena tidak ada sampai detik ini kita masuk ke MK tidak ada rekomendasi ke Bawaslu dan laporan mereka itu dihentikan. Tidak benar itu dalil itu ya. Mereka hanya menang di beberapa TPS saja. Secara keseluruhan kami sudah menyelenggarakan pemilihan itu secara baik dan benar, ya kan? Tidak ada alasan itu tiba-tiba suara itu berpindah, gimana ceritanya? Ya, Prof. Eni menanyakan pemohon tidak bisa menjelaskan dari mana saja suara itu bertambah. Tiba-tiba diganti suara pihak terkait menjadi suara pemohon. Tidak benar itu, ya. Jadi tidak mendasar ya Pak? Dia lakukan sangat tidak mendasar. Kita ini kan sebagai penyelenggara kita bergerak sesuai dengan regulasi. Kita ada aturan main ya sesuai peraturan perlakuan yang berlaku. Sampai detik ini tidak ada rekomendasi dari Bawaslu. Mau apa gitu kan? Oke, terakhir ya mungkin harapannya dengan pemilu ini dengan luber jurdil. Ya artinya kan banyak yang tidak mendasar. Harapan Bapak sebagai pihak termohon bagaimana Pak? Ya harapan kami sudah jelas karena memang dari 5 isu yang disampaikan dan hanya di 9 TPS pemohon itu mensoal, itu sudah jauh panggang dari api, ya kan? Mau digimanapun selisih suara itu 29.000, bahwa di dalam permohonannya pemohon mencantumkan ada 12 putusan MK, ya kan? Tapi itu juga semuanya tidak berdasar. Jadi itu sangat mengada-ngada menurut kami ya, itu tidak benar. Di Nabire berapa calon Pak? Ya, calonnya ada berapa? Di Nabire itu ada dua pasangan calon, nomor urut 1 dan nomor 2. Yang jadi pemohon ini nomor 1. Jadi menurut kami, kesimpulan kami, ya kami tidak mau mendahului yang mulia majelis hakim, tapi dalam fakta persidangan tadi bahwa muncul harusnya perkara ini didismisal proses, selesai didismisal, ya kan? Walaupun maju sayang lah, terlalu buang-buang air. Ini proses persidangan cepat, biaya ringan, itu kan baiknya diselesaikan lebih dahulu.